إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ أو كما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وشهدائه وكاتبه. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada hari yang mulia ini, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, yang Allah lewat lisan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk selalu menerapkan sunnah-sunnah pada hari Jumat. Salah satunya adalah memperbanyak membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca suratul kahfi sebagai wasilah semoga bisa menyelamatkan kita kelak di akhir zaman menjelang hari kiamat agar terhindar dari fitnah dajjal. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Kenikmatan mata yang hari ini kita gunakan untuk memandang sesuatu yang diajarkan, memandang sesuatu yang dibolehkan. Tidak kita gunakan mata yang Allah berikan ini untuk memandang sesuatu yang dilarang. Walaupun mungkin semalam kita gunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang, maka hari ini mari bertaubat kepada Allah SWT. Kenikmatan tangan, kaki, dan seluruhnya yang Allah berikan kepada kita secara free, gratis, cuma-cuma. Allah hanya minta kepada kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan jangan serikatkan Allah dengan yang lainnya. Dari banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah tubuh kita, mata kita, tangan kita, hati kita, ya, nyawa, dan seterusnya. Semuanya Allah berikan tanpa syarat, tanpa dibayar. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian yang Allah titipkan kepada kita, tubuh yang hari ini kita gunakan, kemudian
tidak kita gunakan untuk melanggar perintah-perintah Allah, tidak untuk melanggar perintah-perintah Allah. Kita sebagai manusia punya tanggung jawab penuh terhadap tubuh kita, yang selanjutnya dari tubuh yang kita miliki, kita bertanggung jawab penuh kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan seterusnya sampai tingkat seorang pemimpin, khususnya di negara yang sama-sama kita cintai. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Semoga menjadi wasilah agar bangsa kita terus maju dan dijauhkan dari azab Allah yang sangat pedih. Syaratnya apa? Jauhi pula umat Islam, jauhkan juga umat Islam dari hal-hal yang berbau haram. Hari ini kita melihat manusia secara umum, umat Islam secara umum sudah tidak lagi memperhitungkan dari mana dia mendapatkan uang, dari mana dia mendapatkan harta yang dia beri makan kepada anak dan istrinya serta keluarganya. Dan ini selaras dengan hadis Nabi, ya, dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati ala nas zamanun, akan datang nanti di akhir zaman sekelompok manusia. Kapan akhir zaman itu? Hari ini. Kita berada di akhir zaman tersebut. Apa yang dimaksud hadis ini? La yubali mar'u ma akhadha minhu. Manusia sudah tidak lagi memperdulikan dari mana dia dapat harta, pekerjaan apa yang dia kerjakan, aminal halal, aminal haram, mau dari jalan halal maupun mau dari jalan haram, yang penting makan. Bahkan kadang mungkin terdengar di telinga kita dari obrolan orang-orang di sekitar kita, Ustaz, jangankan yang halal Ustaz, yang haram saja susah. Ini adalah kalimat-kalimat dari setan laknatullah alaihi. Dalam Al-Quran jelas Allah katakan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Kenapa hari ini kemudian masih banyak orang-orang yang terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan haram dan tidak mau keluar dari pekerjaan tersebut karena dia takut miskin. Dan yang membuat dia takut miskin karena dia mengikuti hawa nafsu yang dibisikkan oleh setan laknatullah alaihi. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa umat kelak di akhir zaman sudah terkena dengan penyakit yang disebut al-wahan. Mahwa wahan ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta berlebihan terhadap dunia dan takut mati. Ini penyakit kita hari ini. Ini penyakit kita hari ini. Bahkan sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi Ali bin Abdul Muthalib mengatakan, saya takut dengan panjang angan-angan dan menuruti hawa nafsu. Panjang angan-angan, terlalu banyak yang dia inginkan, dan kemudian dia terjebak dengan hawa nafsu, sehingga semua pekerjaan dianggapnya halal. Yang penting menghasilkan uang. Padahal, insyaallah, baru sekitar 4 hari yang lalu saya berasal dari Palu, ya. 4 hari yang lalu ulang tahun ke-3 tahunnya pasca terjadinya bencana gempa bumi, likuifaksi, kebakaran, longsor dan tsunami. 1 kali. Kenapa bisa seperti itu? Apakah kemudian azab Allah datang ke sebuah kampung hanya dikasih begitu saja tanpa sebab? Tidak. Allah menurunkan azab, Allah menurunkan bala karena ada yang undang. Ya.
Allah menurunkan azab karena ada yang undang. Siapa yang undang? Manusia. Bagaimana cara mengundangnya agar azab itu datang? Akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Jadi saya keliling Indonesia menyampaikan dakwah muamalah ini untuk mengingatkan kita semua. Kalau ingin datang bencana, amalkan 7 dosa ini. Kalau tidak ingin datang bencana, tinggalkan 7 dosa ini. Tidak harus tinggalkan satu, yang lainnya dikerjakan, tidak. Semuanya satu rangkap dia, satu paket dia, tinggalkan dosa ini. Maka Allah tidak akan turunkan azab ke negeri kita. Allah tidak akan turunkan azab ke daerah kita. Yang penting tinggalkan dosa ini. Semua tentang sebuah hadis, kalau engkau kerjakan, maka bala dan bencana akan datang ke daerah Anda. Dan jika engkau tinggalkan, maka keberkahan akan datang di daerah Anda. Ya. Tugas saya berdiri di hadapan Anda adalah perintah Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir, saling memberikan peringatan kalian, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena saling memberikan peringatan sangat bermanfaat bagi sesama orang yang beriman. Jamaah salat Jumat di rumah Allah SWT. Lalu bagaimanakah bunyi hadis tersebut dan apa saja dosa tersebut agar kami para warga Kota Makassar ini tidak mengerjakan itu dan kita terbebas dan terhindar dari azab Allah? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu sabran maubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar pengundang bencana. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Saya bersyukur sekali bisa berdiri di hadapan Anda untuk menyampaikan hadis ini. Apa semua hadis itu? Mari kita kupas satu persatu di waktu yang sempit ini. Yang pertama, syirku billah, syirik kepada Allah. Dan inilah penyakit kronis hari ini. Dia percaya kepada Allah, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari justru dia menduakan Allah. Kenapa dia bisa bekerja di tempat yang haram? Karena dia tidak takut Allah. Kalau dia takut Allah, dia tidak akan kerja di tempat-tempat yang dilarang. Dia tidak akan melakukan maksiat. Dia tidak akan melakukan kezaliman, menipu, menyuap, korupsi dan seterusnya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena tidak takut kepada Allah. Keimanannya dipertanyakan. Ini yang pertama. Ya. Secara umum saya yakin Kota Makassar ini banyak kajian-kajian tentang ilmu tauhid yang membahas tentang dosa ini. Dan kita tahu bersama, tinggal dipraktekkan saja mana yang benar dan mana yang salah. Tugas siapa? Tugas kita semua, mengingatkan satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sihru, sihir. Kenapa bisa melakukan sihir? Karena efek dari tidak percaya kepada Allah. Orang yang melakukan sihir karena dia tidak yakin rezeki yang bagikan Allah, rezeki yang memberikan Allah. Dia tidak percaya. Sehingga dia harus datang ke orang pintar untuk melancarkan bisnisnya. Begitu orang pintar mengatakan, oh ini harus potong kambing, potong kepala sapi, tanam di sini, tanam di sana, siram di tokonya ini, siram di tokonya itu, dan seterusnya. Terjadilah sihir. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah yang mengatur semua alam ini, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah juga yang mencabut rezeki kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, qatlun nafs, membunuh nyawa, membunuh manusia yang tidak berhak dibunuh. Ya, hari ini nyawa begitu murah. Salah sedikit gara-gara tidak bayar utang dibunuh. Salah sedikit dengan orang tua dibunuh. Salah sedikit dengan teman karena teman menyinggung dan kita tersinggung dibunuh. Ingin naik pangkat dan jabatan harus menindas orang,
begitu ketahuan dibunuh. Ingin dapat jabatan promosi, maka bikin kasus dengan mengorbankan orang lain, nyawa lagi dibunuh. Hari ini terjadi. Lalu kemana semua para dai untuk mengingatkan itu? Pendekatan persuasif terhadap orang-orang dengan sistem mungkin pendekatan lebih dalam lagi. Jangan hanya lewat mimbar seperti ini, karena lewat mimbar seperti ini hanya untuk mengingatkan saja. Membunuh. Dan ini terjadi di salah satu di kota Palu itu, tempat likuifaksi namanya Petobo. 135 hektar hilang. Ya, kalau di Balaroa 40 hektar hilang. Kalau di Petobo 100 lebih hilang. Ternyata karena kebanyakan orang di dalam melakukan pembunuhan, tapi bukan orang besar yang dibunuh. Hubungan di luar nikah kemudian menghasilkan janin dan kemudian digugurkan. Apakah di Makassar ada orang seperti ini? Anda yang berfirman. Maka hari ini jaga anak-anak kita, wahai para bapak, jaga anak-anak kita agar tidak melakukan maksiat dengan baku bawah yang belum muhrimnya. Karena efeknya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian selanjutnya membunuh janin tersebut agar tidak diketahui. Hati-hati. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang marak, bahkan resmi legal di hadapan kita. Apa itu? Aktul riba. Aktul riba, pemakan riba. Allah sudah mewanti-wantinya dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Mungkin kita sering membacanya, bahkan kita mungkin hatam berapa kali dalam sebulan atau dalam setahun. Di bulan Ramadan kita 2 kali hatam, dan ayat ini pasti Anda baca. Ya. Jadi kalau kita sudah baca bolak-balik kemudian nggak paham-paham, ya, bagaimana bunyi ayatnya tentang riba ini? Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Fa illam taf'alu, jika engkau tidak mau mengerjakan itu, fa'danu, kabarkan kepada orang yang masih melakukan riba hingga saat ini. Apa yang dikabarkan? Tantangan perang dengan Allah dan Rasulnya. Anda menantang perang Allah dan Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya menantang perang Anda? Anda ini makhluk kecil, tidak ada apa-apanya. Sekuat apapun kita akan mati juga, sekaya apapun kita akan habis juga, setinggi jabatan apapun kita akan habis juga, selesai juga, mati kita. Sementara Allah tantang kita untuk berperang hanya gara-gara kita memakan harta riba, dan satu-satunya dosa yang ditantang perang oleh Allah hanya dosa riba. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan kembali, surah Al-Baqarah ayat 275. Allah katakan, wa man 'ada, wa man 'ada, barang siapa masih melakukan itu, faulaika ashabun nar, sesungguhnya mereka adalah ashabun nar, sahabatnya neraka, masuk neraka. Ini Ustaz neraka terus. Hari ini kita harus diingatkan keras sedikit ya masalah seperti ini, karena masyarakat sudah masa bodoh dengan dosa ini. Dosa besar dianggap kecil. Ashabun nar, sahabat neraka, hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal. Walaupun tidak selama-lamanya, karena yang selama-lamanya adalah pelaku syirik. Tetapi kekal ini lama. Jangan anggap enteng Anda dengan dosa ini. Di hadis yang saya sebutkan di awal, agar kita tidak salah paham, siapa semua Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika di dunia kita melakukan dosa ini dan Allah serta Rasulnya melaknat, kita tidak akan mendapatkan syafaat. Yang pertama, aklur riba,
pemakan riba. Siapa mereka ini? Baik. Ketika ada sebuah lembaga, apapun jenisnya, di dalamnya ada praktek riba. Ingat? Ketika ada lembaga, apapun jenisnya, dan di dalamnya ada praktek riba, dengan kaidah kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang dan panas, berenang ke tepian, ingin keluar dari lembah tersebut, ingin keluar dari kolam tersebut, begitu sampai di tepian, oleh malaikat yang berjaga di tepian dari danau tersebut, kemudian menghantamkan batu yang sangat besar dan panas sehingga orang itu tenggelam kembali, kemudian dia muncul kembali mencari tempat yang lain untuk keluar, dan setiap sudut ada malaikat yang membawa batu besar. Ketika dia muncul, kemudian dilempar lagi kepalanya hingga tenggelam sampai hari kiamat. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, siapa mereka? Kasihan sekali. Jawaban, mereka para pelaku riba. Ini serius jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, ya, ketika yang pertama adalah aklu riba, kemudian yang kedua wakilahu, yang memberi makan pemakan riba. Siapa mereka? Apapun jenis lembaganya, kalau dia menyimpan kemudian ada unsur bunga di dalamnya, riba. Apapun jenisnya, saya tidak mengatakan produk, karena yang bersalah bukan produk, bukan lembaganya tidak bersalah. Lembaganya tidak riba, tapi produknya, sistemnya. Apakah kemudian bisa dirubah? Bisa, dengan cara mari kita semua paham tentang muamalah, mari kita semua kaum muslimin paham tentang dosa ini, maka secara otomatis regulasi akan berubah karena masyarakatnya sudah paham tentang itu. Tapi kapan masyarakatnya tidak paham dan masa bodoh dengan itu, maka sistem akan jalan seperti itu terus. Tugas siapa? Tugas kita semua. Kullu da'i qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai sebelum kita jadi apa saja. Dan tugasnya dai apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tugas kita semua yad'una ilal khair, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak orang berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar. Ini tugas kita. Jadi bukan tugasnya ustaz saja, bukan tugasnya kiai saja untuk mendakwakan ini. Tugas siapa? Tugas kita semua. Apatah lagi seorang dai harus menyampaikan ini. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Sudah jelas? Yang kedua, karena pada hakikatnya ketika kita melakukan penyimpanan dalam sebuah lembaga, pastikan akadnya. Pastikan akadnya. Karena yang bermasalah adalah di akad. Kalau akadnya akad titip, jelas kita menitipkan uang. Tapi kalau akadnya akad tidak jelas, akad menyimpan, akad meminjamkan, akad qard, akad hutang piutang, maka menjadi haram. Sebagaimana ketika ada seorang laki-laki perempuan, ya, ada dua orang laki-laki perempuan, satu resmi dengan ijab qabul dengan akad yang sah, maka hubungan suami istrinya halal. Tapi ada laki-laki perempuan tidak ada akad, akadnya batil, akadnya cuma saling cinta dan saling sayang, kemudian melakukan hubungan suami istri, haram ya, dosa ya. Padahal prakteknya sama, cuma beda di akad. Maka mari paham tentang akad-akad itu. Apakah kemudian di lembaga-lembaga yang tidak ada unsur wadiah, akad wadiahnya, apakah mereka ada? Ada. Silakan minta dengan formulir untuk dihilangkan bunganya. Ada. Untuk apa? Untuk antisipasi agar kita tidak terjebak dalam dosa ini. Kadang bingung orang. Saya ingin keluar Ustaz dari kubangan riba ini. Saya ingin keluar Ustaz dari kubangan dosa ini, tapi tidak tahu caranya. Saya cuma niat saja, tapi nggak bisa keluar. Maka
Maka saya katakan, bagaimana mungkin Anda mau keluar? Anda ingin taubat, Anda ingin bersih, tapi Anda masih di lumpur. Walaupun saya siram dari jarak jauh dengan air yang banyak, kalau Anda masih di dalam lumpur, maka akan kotor terus. Caranya bagaimana? Keluar dari lumpur, baru kita bantu bersihkan. Insya Allah bersih. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga, baik, wasyahidaihi, yang jadi saksi, ketika transaksi itu ada, yang jadi saksi ketika transaksi riba itu ada. Siapa? Bisa istri kita, bisa keluarga kita, tapi kebanyakan kemudian yang diminta adalah tanda tangan istri. Bayangkan, ketika Anda menikahi istri Anda, waktu misi pertama ketemu dengan mertua Anda berjanji kepada mertua Anda, nanti anaknya bapak, saya usahakan kita masuk sama-sama ke surga. Malah begitu sudah menikah, sudah ingin punya usaha besar, ditarik untuk melakukan tanda tangan. Ya, tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga. Kemudian yang keempat, wakatibah, yang mencatat, yang mengkonsep ketika terjadi transaksi riba. Dan ini mereka semuanya sama-sama masuk nerakanya Allah. Apakah kemudian bisa bertaubat? Apakah kemudian kita bisa berhenti agar kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar? Bisa. Jawabannya, Islam itu ketika melarang sesuatu pasti kasih solusi. Closing dari khutbah kami, Islam ketika memberikan larangan, maka dia akan memberikan solusi. Ayatnya jelas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 279, Allah katakan, wa in tubtum, dan jika mau bertaubat kepada Allah, falakum rusu amwalikum, maka harta-harta itu menjadi milikmu halal. La tadlimuna wa la tudlamun. Engkau tidak berbuat zolim dan engkau tidak akan dizolimi. Syaratnya apa? Taubatan nasuha. Karena pemirsa yang dirahmati Allah SWT, hidup kita di dunia tidak lama. Kita manusia diikat dengan syariat. Maka terakhir, karena manusia diikat dengan syariat, maka taatlah kita dengan aturan Allah. Jika kita tidak mau dengan diikat dengan syariat, maka apa bedanya kita dengan hewan yang tidak terikat dengan syariat? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Ikut bayat kedua ini singkat saja. Tugas kami hanya mengingatkan. Ketika kelak di hari kiamat, Allah kemudian bertanya kepada kami, apakah engkau telah menyampaikan ayat-ayat tentang riba ini? Maka saya katakan, sudah ya Allah. Apakah kemudian jamaah mendengarnya dan meninggalkannya? Itu urusan jamaah. Maka sekarang Anda mempunyai dua pilihan, tinggalkan dosa itu atau Anda akan selalu diazab oleh Allah Azza wa Jalla, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya minhum wal amwat fansur alaikum ad-din wa bihtin lana minka bi khair wa yaghfir nasrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.